Ya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai litosfer. Saya Krisna Tanang Brahmana sebagai ketua kelompok. Yang pertama akan menjelaskan pengertian dari litosfer. Ya. Litosfer berasal dari dua kata, yaitu litos dan sfer. Ya. Litos artinya adalah batuan dan sfer artinya litos. Iya. Kulit bumi paling luar litos. Litos berarti batuan dan sfer berarti lapisan. Jadi secara harfiah litosfer itu adalah lapisan kulit bumi atau kerak bumi yang paling luar. Nah, litosfer ini mengandung dua bagian utama, yaitu batuan dan juga mineral. Nah, fungsi dari litosfer ini antara lain adalah batuan yang ada di litosfer itu yang 3 jenis. Kalau dia mengalami pelapukan ataupun mengalami sedimentasi, dia akan berubah menjadi tanah. Dan tanah itulah yang kita gunakan untuk menanam tanaman. Jadi itulah salah satu fungsi dari litosfer. Nah, adapun susunan ataupun struktur dari litosfer itu terbagi menjadi dua teori. Kalau teori kimia dia hanya membaginya menjadi 3, yaitu kerak bumi, mantel, dan juga ini. Tapi kalau teori menurut fisik, bentuk fisiknya, dia terbagi menjadi 5, yaitu crust, litosfer, asthenosfer, mesosfer, outcore, dan juga microcore. Nah, kenapa dia terbagi menjadi 5? Dibagi dia menurut bentuk fisiknya. Ada yang cair, ada yang bentuknya liquid ataupun bisa dibilang seperti fleksibel. Ada juga dia yang batuan ataupun bentuk keras. Nah, kalau inner core ini adalah inti bumi bagian dalam, dia itu bersifat padat. Nah, sedangkan kebalikannya, inti bumi bagian luar, dia itu bentuknya cair. Kalau mesosfer itu bentuknya padat. Berbeda juga dengan asthenosfer yang bentuknya cair, dan litosfer yang bentuknya padat, dan crust yang bentuknya juga padat. Nah, yang pertama crust. Crust itu terbagi menjadi 2, yaitu ocean atau lempeng samudra dan kontinen atau lempeng benua. Lempeng samudra itu istilah lainnya adalah sima, silium, magnesium. Karena di lempeng samudra itu terdapat banyak sekali silium, magnesium atau SiO2. Lalu lempeng yang kedua adalah lempeng benua. Di geografi juga bisa disebut dengan sial, yang artinya silium, aluminium. Sama juga dengan yang benua. Kenapa dibilang sial? Karena di dalam lempeng kontinen itu banyak terdapat senyawa-senyawa kimia silium, aluminium. Yang kedua adalah mantel. Mantel terbagi menjadi 3. Yang pertama litosfer, yang kedua asthenosfer, yang ketiga mesosfer. Nah, untuk ketebalannya sendiri, dari antara ketiga lapisan ini, mantel lah yang memiliki ketebalan yang paling tebal. Nah, yang bagian pertama kurang dari 100 km, yang kedua kurang dari 700, dan yang ketiga adalah 2900 km. Nah, di bagian mantel ini juga terdapat banyak batuan dan juga banyak terdapat cairan. Jadi kalau bahan tambang ataupun kayak batu bara, hasil fosil semua itu didapatnya dari mantel. Karena kalau inti bumi nggak nyampe lagi. Nah, inti bumi ini disinilah terbagi juga menjadi 2, cair dan padat. Nah, dan bagian terpanas atau memiliki tekanan suhu yang paling tinggi dari antara ketiga ini adalah di inti bumi. Jadi belum ada yang nyampe alat ke sini untuk mengambil apa yang namun bisa nanti di dalam ini keluar sendiri, ada prosesnya, cuma agak lama. Tapi kalau untuk sampai ke mantel sudah ada alat ataupun teknologi yang bisa menjangkau bahan tambang yang ada di bagian mantel ini. Nah, lalu manfaat lapisan, kita kembali lagi dulu ke lapisan sima ini. Lapisan sima adalah lapisan ocean, lapisan benua. Nah, lapisan sima ini bentuknya elastis. Kalau kita pikir kalau kita pikir samudra kan kita berpikir laut. Nah, lapisan yang atau lempeng yang dimaksud itu bukan air lautnya, tapi yang di bawah air lautnya. Nah, jadi kalau ada terjadi patahan di lempeng ini, maka terjadilah tsunami. Itulah salah satu gejala dari litosfer. Ataupun patah dia dulu, gempa, lalu air laut naik ke daratan. Kalau dia di kontinen atau benua, lempengnya itu memang langsung di bawah kita, tapi
walaupun nggak kelihatan, tapi itu memang terletak langsung di bawah kita, yang terpijak di bawah tanah. Itu banyak sekali terdapat batuan dan mineral untuk menunjang kehidupan kita. Jadi itulah kesaksian dari litosfer dan apa saja lapisan dan strukturnya. Untuk jenis-jenis batuan akan disambung oleh jaraknya anakku. Jaraknya itu kan dari kamu tulis 6.300. Nah, untuk jaraknya sendiri, keras ini atau keras inilah yang paling tipis. Ketebalannya. Iya, ketebalannya dia yang paling tipis. Ini kalau ini kurang dari 100, ini hanya mungkin 50 km ke bawah. Nanti kalau litosfer dia kurang dari 100 tapi lebih dari 50. Nah, kalau asterosphere dia kurang dari 700. Jadi kalau ini gua ditambahkan 700 tambah 2.900 berarti 3.600. Jadi ketebalan mantel ini kira-kira 3.600 km. Karena dia terdiri dari 3. Nah, sedangkan inti ini yang terdiri dari 2 tadi, kalau dijumlahkan dia sekitar 11.428. Nah, jadi itulah perbedaannya. Yang paling tipis adalah perahu yang terdiri dari 2 elemen tadi. Nah, yang paling panas adalah inti bumi. Jadi itulah pengertian dan strukturnya akan dilanjutkan oleh teman kami Yulia. Perkenalkan namanya anakku. Perkenalkan, nama saya Maya Samsa dari kelas 11 IPS 2. Iya. Seperti yang dijelaskan pada pengertian litosfer, atas lapisan bumi ini terdiri dari jenis-jenis batuan serta mineral. Secara garis besar terdapat 3 jenis batuan yang menyusun lapisan bumi, yakni batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Ayo tunjukkan ke sana anakku proses batuan bekunya. Itu udah ada gambar kan? Ya, proses batuan beku. Batuan beku berasal dari Batuan beku merupakan jenis batuan yang terbentuk langsung dari magma. Dari magma yang telah membeku, baik dari proses ekstrusi ataupun intrusi magma. Iya, intrusi yang mana? Tunjukkan. Intrusi in berarti di dalam. Tunjukkan batuan beku dalam. Itu yang bulat titik itu. Iya, itu batuan beku dalam. Intrusi. Ekstrusi, batuan beku luar. Tunjukkan yang di luar nakku. Itu sela, itu masih di dalam gunung. Itu. Udah. Ayo, ulangi. Batuan beku merupakan jenis batuan yang terbentuk langsung dari magma. Iya. Yang telah membeku baik dari proses ekstrusi maupun dari proses intrusi. Itu X di luar, in di dalam. Intrusi di dalam, berarti yang di dalam magma. Ekstrusi di luar, berarti batuan beku luar. Ulangi. Batuan beku merupakan jenis batuan yang terbentuk dari magma langsung dari yang telah membeku baik dari proses ekstrusi ataupun intrusi magma. Iya. Batuan ini menjadi komponen yang mendominasi lapisan litosfer sekitar 80%. Iya, gitu nakku. Apabila dilihat dari proses terbentuknya, batuan beku dikategorikan menjadi satu plutonik atau abisik atau batuan beku dalam. Mana batuan beku dalam? Tunjukkan. Batunya, mana batunya? Arah panahnya tengok. Itu titiknya. Iya, itu batuan beku dalam. Contoh batuan beku adalah batuan diorit, gabbro, dan granit. 2. Kain pabisal atau batuan beku lorok merupakan batuan yang terbentuk pada bagian lorong antara litosfer dan magma. Proses terbentuknya karena adanya pergerakan intrusi magma. Iya. 3. Vulkanik atau batuan beku luar. Iya, udah ngerti. Merupakan batuan beku yang terbentuk oleh pergerakan ekstrusi magma. Dengan kata lain, proses terbentuknya batuan beku vulkanik terjadi di atas permukaan bumi. Contohnya batuan vulkanik adalah obsidian, andesit, dan diorit. Iya. 2. Batuan sedimen. Batuan ini terbentuk dari proses pelapukan batuan beku ataupun zat lain
lain yang akhirnya mengalami pengendapan dan memeras. Melihat dari proses terbentuknya, batuan sedimen dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Batuan sedimen klasik. Pada jenis batuan sedimen klasik tidak terdapat proses kimiawi, sehingga batuan yang terbentuk hampir mirip dengan batuan beku asal. Contoh batuan sedimen klasik adalah batuan breksi, konglomerat, koral, kapur, dan batu pasir. 2. Batuan sedimen kimia merupakan batuan yang terbentuk dari proses kimiawi. Contohnya adalah batu stalagmit dan stalaktit. 3. Batuan sedimen organik merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari pengendapan sisa makhluk hidup. Contohnya adalah batu bara dan batu karang. Yang ketiga adalah batuan metamorf. Batuan metamorf terbentuk dari batuan sedimen dan batuan beku yang mengalami proses metamorfosis atau perubahan karena suhu serta tekanan. Terdapat 3 jenis batuan metamorf apabila dilihat dari proses terbentuknya, diantaranya adalah Apa itu? 1. Batuan malihan kontan merupakan jenis batuan yang terbentuk berurutan karena adanya kenaikan suhu akibat letaknya yang dekat dengan magma. Contohnya adalah batuan marmer yang terdapat di daerah Tulung Agung serta batu bara yang ada di Bukit Barisan. 2. Batuan malihan dinamo merupakan batuan metamorf yang terbentuk akibat tekanan berupa suhu dan tumbukan. Contohnya adalah batu sabak. Yang ketiga, batuan malihan pneumatalitis merupakan batuan yang terbentuk akibat zat-zat lain yang memasuki batuan tersebut selama proses metamorfosis. Contohnya adalah batu kuarsa yang memiliki gas klorida. Oke, bagus. Nanti yang digambar ini buat nanti contohnya ya, seperti yang sudah dipaparkan ya. Sudah aku? Oke, silakan lanjut ke gempa. Mana Ari Adit? Ini belum siap gunungnya ini. Mana dia letusannya? Eksplosif, efusif, mana? Mana Ari Adit? Gempa. Jelaskan nanti jenis gempa. Perkenalkan nama anakku. Ayo. Perkenalkan nama sama kelas ya. Kuatkan suaranya anakku. Laki-laki itu kalau jadi angkatan apalagi harus kuat suaranya. Ya. Gempa adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelampiasan energi di bawah permukaan secara tiba-tiba menciptakan gelombang seismik. Iya, oke. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan bumi atau gempang bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung. Iya. Jenis-jenis gempa bumi dari dua, yaitu berdasarkan penyebabkan dalam memiliki gempa bumi penjelasan. Berdasarkan penyebabnya dari gempa bumi disebabkan dari tiga jenis, yaitu 1. Contoh vulkanik. Iya. Vulkanik. Adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Iya, letusan gunung berapi. Gempa Bromo. Bromo. Gempa Mauna dan gempa Krakatau. Iya, bagus. Gempa yang kedua. Gempa yang kedua, gempa tektonik. Tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zon dan zaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Iya, bagus. Contohnya gempa Aceh, Bengkulu, Pangandaran. Juga gempa runtuhan atau terban gempa runtuhan adalah Iya. atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor. Dua yang diruntuhkan sejenisnya.
Jika gempa seperti ini hanya berdampak kecil dari wilayah negeri. B. Berdasarkan kedalaman berdasarkan jenis gempa bumi juga disebabkan menjadi tiga, yaitu satu gempa bumi Gempa tadi satu lagi anakku, campuran. Ya. Oh, iya. Bisa dia berbarengan. Iya, kan lupa kan Aryadit. Satu lagi tadi gempa campuran. Nah, karena bisa saja dia sama-sama dia. Enggak hanya satu. Oke, lanjut nakku. gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang epicentrumnya pusat gempa berada di dari 300 meter ke bawah permukaan bumi. Iya. Dua, gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang di epicentrumnya berada antara 60 Itu epicentrum kan? Itulah perhitungan kita kemarin yang kita kerjakan. Jadi itulah bisa kita analisis dia termasuk gempa apa dari yang kamu baca itu nakku. Bisa paham kan? Oke, terus lanjutkan. sampai 300 meter di bawah permukaan bumi. Tiga, gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang di epicentrum berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Iya. Kemudian Udah itu aja nakku. Terus itu seismik, seismologi, seismograf itu ya, udah ya. Udah nggak usah dibaca, udah. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, bagus. Silakan duduk nakku. Belum selesai nih, lanjutkan. Apanya? Ini Chris. Jenis gunung api ini, gambar dulu dia 3, perisai, mar, sama strato. Terus gambarkan gunung itu bentuknya gimana, perbedaannya, baru letusannya dari 3 gunung itu.